Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 640 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 24 Mei 2021 dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, ope dang namangonai be uhum tuaka na di bagasan Kristus Yesus. Akana somar pangalaho marguru tu daging, na marguru tutodido. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, daging dan roh adalah dua hal yang saling bertentangan, bertolak belakang dalam kehidupan orang percaya. Hidup dalam daging menggambarkan manusia yang terikat, dikendalikan oleh keinginannya, oleh nafsu duniawi. Hidup hanya berpusat kepada diri sendiri. Mereka ini tidak memerlukan Tuhan, tidak tunduk kepada perintah Tuhan, tidak ada ketaatan kepada Tuhan, dan tidak memikirkan untuk menyenangkan hati Tuhan, karena orientasi hidup mereka untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Hidup dalam roh menggambarkan pribadi yang mau dipimpin oleh roh Tuhan. Manusia yang hidup di dalam roh adalah berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus, roh Tuhan, digambarkan berperan sebagai roh yang tidak dapat dihujat. Matius pasal 12 ayat 31, Markus 3 ayat 29. Roh Kudus yang mengajar. Lukas 12 ayat 12. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus yang menjadi saksi. Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus menegur dan membimbing. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Roh Kudus adalah jaminan bagi manusia. Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus bisa berduka. Efesus pasal 4 ayat 30. Dalam hidup kita terjadi pertentangan. Namun di tengah-tengah pertentangan itu, kita masih tetap dibenarkan.
di dalam penderitaan kita dan di dalam pencobaan, kita masih dapat menyandarkan diri atas firman Tuhan dan janji Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Saudara-saudara, walau dipukul oleh iblis, ditarik dalam keinginan dosa, dihimpit iblis, diremukkan, karena Kristus Yesus, kita berkata, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita semua yang melarikan diri dari dosa-dosa kita yang malang, menemukan perlindungan di dalam Yesus. Ini adalah ayat kita. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, kita semua, seluruh dunia, telah bersalah di hadapan Allah. Seluruh dunia jatuh ke dalam hukuman dosa. Sekalipun seorang hidup nun jauh di sana, atau di dekat sini, sekalipun warna kulitnya hitam, atau warna kulitnya putih, sekalipun dia kaya, atau mungkin miskin, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, semuanya sama. Kita telah berada di bawah hukuman Allah, karena kita semua berdosa. Sebagai orang percaya, hendaklah hidup dipimpin oleh Roh, dikendalikan oleh Roh, bukan lagi dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan duniawi, melainkan mengenal dan melakukan kehendak Allah, hidup menurut Roh. Menjadi penting bagi kita. Apakah kita mau menggunakan Roh Kudus Tuhan yang dicurahkan bagi kita? Saya percaya, tentu Anda dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajari dan mampukanlah kami hidup di dalam Kristus Yesus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tuntun dan ajarilah kami senantiasa. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 640 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.